Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG Polres Kutai Barat yang ada di wilayah Barong Tongko, Kutai Barat untuk pertama kalinya melaksanakan program makan bergizi gratis. Pelayanan SPPG ini mencakup 8 sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kegiatan ini direspon positif oleh para pelajar. Mereka berharap program ini dapat terus dilaksanakan di sekolah mereka. Salah satu sekolah menengah atas di wilayah Barong Tongko, Kutai Barat yang masuk dalam wilayah pelayanan SPPG Polres Kutai Barat adalah SMA Negeri 2 Sendawar. Di wilayah Kutai Barat, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG ini sudah dimulai sejak 25 Agustus lalu. Sebanyak 2.440 pelajar dari 8 sekolah di Barong Tongko mulai menerima makanan bergizi gratis. Antusiasme para pelajar mulai terlihat saat mobil box khusus pembawa makanan ini tiba di halaman sekolah. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program makan bergizi gratis ini. MBG di sekolah saya enak banget, terus bergizi banget. Kayak nasinya tuh porsinya banyak, terus enak banget deh pokoknya. Lanjut terus dong Pak, sampai tahun-tahun ke depannya, sampai kami lulus. Soalnya enak banget, terus membantu kami juga, jadi kami nggak usah membawa bekal dari sekolah, dari rumah. Isinya ayam, tahu, semangka, sama sayuran. Itu pun sudah kenyang menurut saya. Menurut saya harus ada tiap hari Pak, biar sehat Pak. Kapolres Kutai Barat AKBP Boni Wahyu Wicaksono mengatakan pada tahap awal pelaksanaan operasional program MBG ini ada 2.400 orang yang telah menerima manfaat setiap harinya. SPPG Polres Kutai Barat yang ada di wilayah Barong Tongko, Kutai Barat ini akan terus meningkatkan kapasitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dari Badan Gizi Nasional di mana satu SPPG dapat melayani 3.500 penerima manfaat. Kita sudah mendistribusikan untuk 8 sekolah dan kurang lebih 2.443 penerima manfaat. Nah, jadi dalam tahap pertama, dalam tahap awal ini tidak bisa full sampai 3.500 penerima manfaat. Namun kita pelan-pelan bertahap sambil melihat hal-hal apa saja yang perlu ditambahkan ataupun dievaluasi dalam kegiatan ini. Jadi ada aturan dari BGN bahwa dari satu SPPG dalam penyiapan makanan itu tidak boleh lebih dari 6 km. Kemudian juga tidak boleh lebih dari jarak tempuh 30 menit lebih. Karena ini melihat dari kehigienisan ataupun masakan itu sendiri. Nah, secara detail juga bisa ditanyakan ke KSPPG. Dan kemudian yang saya sampaikan di awal tadi, untuk setiap lokasi SPPG itu dari BGN telah menetapkan maksimal di antara 3.000 sampai 3.500 penerima manfaat. Dan untuk saat ini karena SPPG kita ada di tengah, di kota, jadi hanya beberapa sekolah yang memenuhi kriteria tersebut yang bisa kita lakukan untuk pendistribusian dari makan bergizi gratis ini. Dari Polres Kutai Barat, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Sebagai bentuk upaya menjaga kelestarian alam, Ditpol Airut Polda Kalimantan Timur terus melakukan aksi sosial dalam bentuk lingkungan melalui penanaman mangrove. Kali ini, Ditpol Airut Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan bersama komunitas peduli lingkungan di kawasan pesisir pada Jumat pagi. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Dirpol Airut Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Edward Pardede, serta para pejabat utama Ditpol Airut Polda Kalimantan Timur, serta komunitas peduli lingkungan Balikpapan. Dirpol Airut Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Edward Pardede mengatakan bahwa keberadaan mangrove sangat vital untuk menjaga keseimbangan alam. Ia menyebut penanaman mangrove bukan hanya berdampak pada pengurangan pemanasan global, tetapi juga efektif dalam melindungi garis pantai dari ancaman abrasi dan erosi. Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan materi tentang pemberdayaan mangrove, kemudian dilanjutkan dengan praktik pembibitan. Sebanyak 1.000 batang mangrove ditanam dalam kegiatan tersebut. Para peserta bersama-sama menyiapkan bibit di polybag untuk memastikan kesesuaian jenis mangrove dengan kondisi ekosistem pesisir. Penanaman mangrove merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menjaga lingkungan dan akan terus berlanjut di sejumlah pesisir Kalimantan Timur. Melalui program ini, Ditpol Airut Polda Kalimantan Timur berharap tumbuh kesadaran lebih luas di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bersama-sama menjaga ekosistem mangrove demi keberlanjutan lingkungan hidup di masa mendatang. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV.
Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, menghadiri launching operasional Satuan Pelayanan Pemberian Gizi atau SPPG Polri, Polda Malut, Kamis. Acara berlangsung di Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Malut, Kelurahan Gubrabati, Kota Tidore, Kepulauan. Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun SIK SHM Hum meresmikan operasional SPPG Polri Polda Maluku Utara. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini dihadiri Kepala SPN Polda Malut, pejabat utama Polda, Kapolresta Tidore, Asisten 2 Provinsi Malut, unsur Forkopimda Kota Tidore Kepulauan, serta pengurus Bayangkari Daerah Malut. Dalam sambutannya, Wakapolda menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang dimulai dari kesehatan dan gizi. Menurutnya, permasalahan stunting dan kekurangan gizi masih menjadi tantangan serius di Maluku Utara. Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk hadir dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Menilai kehadiran SPPG menjadi bentuk kepedulian Polri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak. Melalui program ini diharapkan angka stunting di Maluku Utara dapat ditekan secara signifikan. Ya, karena semua Polres wajib, itu bukan perintah dari Wakapolda, tapi perintah dari Bapak Kapolri, dan tentu ini merupakan tindak lanjut dari program Astrategika Bapak Presiden. Sekali lagi pada kesempatan berbahagia ini, semoga yang bertugas, mulai dari Kepala SPPG dan ada Korwil Bu April, ya, yang luar biasa, kemudian juga ada Pelaksana Bu Jayanti, dan tentunya Bapak KSPN yang luar biasa beserta Ibu. Dan semua petugas SPPG, semoga amanah, jadikan ini sebuah ladang pengabdian, ladang amal, dan semoga menjadi manfaat bagi masyarakat luas, baik itu anak-anak, usia sekolah, maupun juga yang membutuhkan. Sekali lagi, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, SPPG Polda Maluku Utara, saya nyatakan beroperasi. Berdasarkan hasil verifikasi Badan Gizi Nasional, pada 6 Agustus 2025 ditetapkan Alfiat Muhammad sebagai Kepala SPPG Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Maluku Utara. Dengan penuh syukur, Wakapolda Malut secara resmi mengoperasionalkan SPPG Polri Polda Malut. Ia berharap satuan ini dapat menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa di Maluku Utara. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia mengunjungi personil Polri yang menjadi korban ketika sedang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo usai mendampingi Presiden Prabowo pada Senin pagi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap kondisi para korban serta keluarga. Selain itu, ia menyebut Polri akan memberikan penghargaan terbaik kepada para personil yang telah menunjukkan dedikasi dan pengorbanan dalam menjalankan tugas negara, dan Polri akan menindak tegas aksi anarkis dan memastikan proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak yang menjadi aktor intelektual maupun yang membiayai aksi di luar dari aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasi, serta berkomitmen memulihkan keamanan dan memastikan aktivitas masyarakat dan roda perekonomian kembali normal. Hari ini Bapak Presiden menyenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit
yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu, kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras dan menjadi korban. Tentunya kami dalam kesempatan ini mewakili keluarga besar institusi Polri mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Dan kami tentunya akan menindaklanjuti apa yang menjadi perintah beliau untuk segera mengembalikan keamanan, mengembalikan situasi yang ada sehingga masyarakat bisa kembali melaksanakan kegiatannya, perekonomian bisa kembali tumbuh, dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.